Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Afifah Khatam Qur'ani dan Lianti Widuri Tamara. Kelompok kami akan membahas materi tentang pendidikan anak berbakat. Next. Karena saat ini kita dalam keadaan pandemi, maka kita harus presentasi lewat video ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari anak berbakat. Dari banyaknya manusia yang hidup di bumi, akan ada sedikitnya beberapa kelebihan khas yang hanya dimiliki oleh tiap individu. Ketika manusia dilahirkan, maka secara alamiah kelebihan dan kekurangan itu ada pada diri individu dan tidak bisa kita menolaknya. Dalam proses kehidupan, kelebihan dan kekurangan tersebut bisa menjadi kemudahan maupun tantangan bagi diri individu. Nah, dalam hidup kita kebanyakan kita hanya memperhatikan kelemahan kita tanpa memperhatikan bakat. Bahkan bakat itu bisa tiba-tiba kita lupakan aja karena terlalu memperhatikan kelemahan. Selanjutnya, anak berbakat atau gift talent itu merupakan kasus khusus di mana anak-anak ini dianggap spesial, berbeda, dan mendapat perlakuan khusus. Dikatakan khusus karena menurut Smith atau Galbraith, karakteristik sosial dan emosional anak berbakat intelektual ini sulit untuk diterapkan secara umum. Nah, oleh karena itu, dalam proses kehidupannya akan memiliki berbagai permasalahan karena keluar biasaannya ini. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, anak-anak berbakat ini tentunya harus diatasi dan diberikan penanganan yang khusus sesuai kebutuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah anak berbakat. Di awal abad 20, individu yang berbakat identik dengan IQ yang tinggi. Namun sejak tahun 1960, konsep berbakat ini menjadi lebih luas. Tidak hanya memperhatikan IQ, tetapi juga kemampuan yang jamak. Contohnya kreativitas, artistiknya, dan lain sebagainya. Dengan perluasan konsep berbakat ini, membantu individu untuk memahami akan anak berbakat ini dan memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi anak berbakat. Menurut Masrullah, anak berbakat diartikan sebagai anak yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat tinggi di satu atau lebih dari bidang lainnya, sehingga anak berbakat membutuhkan suatu layanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensi serta bakat yang dia miliki. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, anak berbakat merupakan mereka yang diidentifikasi oleh psikolog maupun gurunya sebagai peserta didik yang memperoleh prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Maka dapat kita simpulkan anak berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan berprestasi yang tinggi dalam bidang intelektual, kreativitas, kapasitas, kepemimpinan atau akademik, dan yang lain sebagainya. Dan anak tersebut membutuhkan pelayanan yang tidak sama dengan anak yang lain, karena kemampuannya yang sangat luar biasa itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari anak berbakat. Karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama, karakteristik intelektual atau kognitif. Ciri-cirinya itu seperti yang pertama, kuantitas informasi yang luar biasa. Yang kedua, pemahaman pada tingkat lanjut. Yang ketiga, minat dan keingintahuannya sangat bervariasi. Yang keempat, tingkat perkembangan bahasanya sangat tinggi. Selanjutnya,
tingkat kemampuan verbalnya juga tinggi, kecepatan yang tinggi dalam proses berpikirnya yang sangat fleksibel, kemampuan sintesanya yang sangat komprehensif, kemampuan yang dini untuk menunda wacana, dan yang terakhir memiliki suatu pendekatan evaluatif terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Yang kedua itu karakteristik afektif atau perasaan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh anak berbakat ini yang pertama, sensitivitas yang luar biasa terhadap harapan dan perasaan terhadap orang lain. Yang kedua, selera humornya sangat tinggi. Yang ketiga, kesadaran diri yang tinggi yang dibarengi juga dengan rasa berbeda dari orang lain. Selanjutnya, idealisme dan rasa keadilan yang muncul pada usia dini. Selanjutnya, perkembangan dini dari lokus kontrol dan kepuasannya. Yang ketiga itu karakteristik fisik. Yang pertama, kesenjangan yang luar biasa antara perkembangan fisik dan intelektualnya, maka bisa dikatakan seharusnya dia belum mengetahui sesuatu, tapi dia sudah mengetahui sesuatu karena usianya belum sampai ke sana gitu. Yang kedua, toleransi yang rendah terhadap kesenjangan antara standar-standar dan keterampilan. Yang ketiga, kuantitas input yang luar biasa dari lingkungan melalui kesadaran sensoris yang tinggi. Selanjutnya itu karakteristik intuisi. Yang pertama, keterlibatan dan kepedulian yang dini terhadap pengetahuan intuitif. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman di bidang intuisi, dan yang terakhir kreativitas nampak di semua bidang usaha. Karakteristik yang terakhir itu karakteristik sosial. Yang pertama, sangat termotivasi oleh kebutuhan aktualisasi dirinya. Yang kedua, kapasitas kognitif dan afektif yang maju untuk konseptualisasi dan pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, pemecahan masalah sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, keterlibatan pada mekanisme masyarakat. Selanjutnya, etiologi anak berbakat. Yang pertama yaitu faktor genetik. Sering kita dengar bahwa inteligensi dan kemampuan itu merupakan sesuatu yang diturunkan. Nah, tidak berbeda juga pada anak berbakat ini. Keterbakatannya juga berasal dari faktor genetik atau keturunannya. Yang kedua itu faktor biologis. Tak kalah mempengaruhi juga dari faktor genetik, faktor biologis seperti gizi dan neurologi juga mempengaruhi keterbakatan ini. Pentingnya mencukupi gizi dan nutrisinya juga mempengaruhi keterbakatannya. Dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Keterbakatan sendiri memiliki pengaruh yang diperoleh oleh faktor lingkungan seperti keluarga, teman, guru, dan yang lain sebagainya. Anak-anak yang menyadari potensi mereka perlu dikembangkan, perlu memiliki keluarga yang penuh rangsangan, pengarahan juga dari keluarganya, dan dorongan dan imbalan-imbalan untuk kemampuan-kemampuan mereka tersebut. Maka bisa dikatakan keluarga juga ikut ambil andil dalam keterbakatannya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Afifah. Ada Afifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Afifah Khatam Qurani akan menjelaskan mengenai anak berbakat atau yang biasa kita sebut dengan gifted talent. Jadi bagi anak-anak berbakat ini, bakatnya itu memiliki dampak bagi dirinya. Itu kita bisa lihat dari segi fisik, kognitif, dan juga sosial emosional. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu dampak terhadap fisiknya. Nah, untuk dampak terhadap fisiknya ini sebenarnya tidak terlihat perbedaan yang signifikan karena baik anak yang berbakat maupun anak yang
biasa anak-anak lainnya itu fisiknya berkembang sesuai dengan usianya. Jadi, tidak ada eee, dampak yang signifikan terlihat. Tapi untuk dampak terhadap kognitif tentu saja itu sangat terlihat jelas ya, karena bagi anak-anak berbakat apalagi yang, mereka lahir di kalangan, ekonomi menengah ke atas, itu mereka bisa mendapatkan kesempatan dan bisa mengeksplorasi potensi yang ada pada diri mereka dengan, melakukan pendidikan yang lebih baik gitu. Mereka juga bisa mengikuti kelas akselerasi. Tapi ya, negatifnya mereka menjadi lebih tertekan karena mereka dituntut untuk mempertahankan pencapaian mereka yang kemarin sudah mereka capai gitu. Tapi ya tetap saja anak-anak, berbakat ini mereka, eee, kemampuan kognitif dan kemampuan berpikirnya itu lebih maju dibandingkan anak-anak lainnya. Mereka mampu untuk, melakukan strategi belajar yang lebih efisien dan mereka tuh juga memiliki pengetahuan yang luas. Mereka juga memiliki pembendaharaan kata yang banyak dan, dan eee, memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi juga. Jadi mereka itu untuk belajar memiliki kemampuan yang lebih cepat untuk belajar dibandingkan anak-anak, di usia usia mereka. Lalu kalau terhadap dampak terhadap sosio-emosional, ini juga bisa terlihat ya, itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu penyesuaian dengan teman sebaya. Jadi, manusia itu kan makhluk sosial, jadi apapun yang dilakukannya itu membutuhkan manusia lain gitu. Nah, tapi bagi anak berbakat itu tuh merupakan tantangan bagi mereka karena, eee, mereka itu sulit untuk, eee, bersosial dengan teman sebayanya maupun keluarganya gitu. Karena anak-anak, gifted talent ini itu biasanya mereka lebih cenderung untuk, menghabiskan waktunya dengan belajar. Jadi dia kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-teman, mereka kehilangan waktu dan juga mereka tidak punya cukup waktu untuk bermain gitu. Jadi, hal inilah yang membuat mereka menjadi susah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sosialnya. Lalu yang kedua juga anak-anak gifted talent ini biasanya mereka memiliki emosi yang tidak stabil karena, anak-anak gifted talent ini biasanya dia, memiliki ekspektasi yang tinggi. Jadi dia, lebih perfeksionis dan berusaha untuk melakukan sesuatu itu agar tercapai, ekspektasinya. Kalau nggak tercapai, maka dia, bakal, eee kecewa, frustasi baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap situasinya itu gitu. Nah, selain itu juga, anak gifted talent ini bisa menjadi, pelaku maupun, korban bullying. Ya dengan kelebihannya itu, dengan bakatnya itu dia bisa saja menjadi pelaku bullying atau kebalikannya dia menarik diri dari sosialnya dan lebih fokus terhadap belajar dan berpotensi sebagai, korban bullying nantinya gitu. Kalau tadi kan itu dampak yang diakibatkan bakat tersebut pada diri anak. Nah, selanjutnya ini ada beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh anak-anak, berbakat. Itu ada 7. Yang pertama masalah rumah dan teman. Ini sama-sama mereka didasari dari rasa cemburu. Kalau dalam rumah ya berarti rasa cemburu antar sesama saudara gitu. Tapi kalau dalam lingkungan pertemanan ya rasa cemburu juga di antara kalangan teman sebayanya. Mungkin ada yang lebih baju, baik dari aspek pendidikan, pemikirannya, atau kemanusiaannya. Jadi banyak anak-anak yang di usia mereka, yang anak-anak biasa pada umumnya, menganggap anak-anak, berbakat ini, eee, sebagai orang yang aneh gitu. Lalu yang kedua itu ada kebosanan dan ketidakpedulian. Seperti yang sudah disinggung oleh Lian tadi, anak-anak berbakat ini dia memiliki pelayanan yang khusus. Jadi, dia diberikan, treat tertentu agar dia tidak
mudah merasa bosan gitu. Nah, yang ketiga itu perfeksionis. Seperti yang saya sebut di atas tadi, sebelumnya anak-anak berbakat ini kan dia punya ekspektasi yang tinggi. Jadi dia berusaha untuk sempurna melakukan sesuatunya agar ekspektasinya itu terpenuhi gitu. Maka dia biasanya uh, harus menuntut kesempurnaan uh, anak-anak berbakat ini. Lalu yang keempat, masalah yang dihadapi oleh anak-anak berbakat itu juga kesalahan diagnosis yang bisa saja terjadi. Jadi anak-anak berbakat ini bisa saja karena kesalahan diagnosis didiagnosis sebagai ADHD, sindrom Asperger atau gangguan kepribadian skizotipal gitu dan lain-lain gitu. Nah, yang kelima, masalah yang biasanya terjadi itu juga anak yang sangat cerdas dan homoseksual. Jadi dari penelitian, 1 dari 1.000 anak berbakat itu satunya itu merupakan homoseksual. Jadi dia itu merasa terisolasi sosial, merasa bersalah, khawatir, merasa ditolak, harga dirinya rendah, dan lain-lain gitu. Jadi mereka tuh mengalihkan rasa takutnya itu terhadap hal-hal yang negatif gitu. Dan yang keenam itu ada bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan cara terakhir yang efektif menurut anak berbakat untuk mengatasi masalah gitu. Dan yang terakhir itu, yang ketujuh, masalah lain itu meliputi penyesuaian sosial, rasa kesepian, harapan orang tua yang tidak realistis, dan tidak ada tantangan dari sekolah gitu. Nah, selanjutnya itu ada intervensi yang diberikan kepada anak berbakat. Namanya intervensi ya berarti ini cara yang dilakukan agar masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu berkurang atau meminimalisir masalah tadi lah gitu. Itu ada 4 cara. Yang pertama dengan program akselerasi, lalu homeschooling, lalu menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual, dan yang terakhir itu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Nah, untuk program akselerasi, itu namanya akselerasi berarti percepatan ya, atau kita biasa kenal itu dengan nama lompat kelas. Nah, di sini lompat kelas nih em, nggak semuanya bisa dilakukan, tapi hanya di mata pelajaran tertentu saja. Misalnya nih, anak ini dia kelas 1 dan dia berbakat di bidang matematika. Nah, dia diizinkan itu untuk melakukan akselerasi di bidang matematika saja. Jadi dia bisa mempelajari untuk mata pelajaran matematika di kelas 3. Tapi untuk mata pelajaran yang lain, dia mempelajarinya sesuai kelasnya, yaitu kelas 1 gitu. Lalu yang kedua itu homeschooling. Homeschooling ini merupakan cara lain ya, berarti dia melakukan pendidikan tambahan di rumah, baik dilakukan oleh orang tua maupun tenaga ahli yang diprogram khusus untuk uh, bakat istimewa anak tersebut gitu. Jadi anak itu melakukan pendidikan tambahan di rumah, gurunya itu atau ahlinya itu merancang kurikulum sesuai dengan bakat anak tersebut, dan nanti setelah anaknya itu uh, siap dalam belajarnya, nanti anak ini kembalikan lagi ke sekolah dan anak ini ditempatkan pas di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan dia gitu, bisa saja lebih tinggi gitu. Dan yang ketiga itu menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Artinya di sini kelas-kelas tradisional maksudnya uh, anggota kelasnya itu sedikit, maksimal itu ada 20 orang gitu. Jadi dari sini guru itu bisa melihat mana anak yang memiliki kemampuan yang cepat, mana yang lebih lambat gitu. Nah, bagi anak yang cepat, guru itu bakal memberikan tugas-tugas lebih banyak dan lebih dalam materinya. Tapi terhadap anak yang lebih lambat, itu ya kebalikannya gitu. Nah, di sini nih peran gurunya itu sangat sibuk ya, karena dia selain memperhatikan anaknya itu satu-satu, satu-satu dia juga memberikan tugasnya sesuai dengan ritme anak itu belajar gitu. Kalau yang cepat ya banyak tugasnya, kalau yang lambat ya tugasnya lebih sedikit gitu. Nah, yang keempat itu membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Ini hampir mirip dengan sebelumnya, cuman bedanya kalau yang di kelas-kelas tradisional ini kan campuran ya, berarti kita bisa melihat ada anak yang lebih cepat, ada anak yang lebih lambat. Tapi kalau untuk membangun kelas khusus ini, anak-anaknya itu dipilih dari anak-anak berbakat yang kemampuannya hampir sama gitu.
Tapi tetap untuk anggota kelasnya maksimal itu 20 orang dengan dihampu oleh satu guru. Gitu. Jadi untuk kurikulumnya pun berbeda karena disesuaikan sesuai dengan bakat anak di dalam itu tuh, dan juga dilakukan evaluasi sesuai dengan bakat anak di dalam kelas itu juga. Lalu ini ada menurut Sutratinah Tirtonegoro, beliau mengklasifikasikan anak-anak kecerdasan di atas rata-rata itu menjadi 3 kelompok. Itu ada genius, gifted, sama superior. Langsung saja, itu kalau yang genius ini merupakan anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Untuk skor IQ-nya sendiri berkisar antara 140 sampai dengan 400. Nah, anak ini nih biasanya memiliki sisi positif dan negatif yang cukup terlihat. Hampir mirip seperti yang disebutkan sebelumnya. Kalau yang sisi positifnya itu, anak ini biasanya memiliki banyak ide, kritis, suka menganalisis, dan juga kreatif. Tapi dari sisi negatifnya, anak ini cenderung mementingkan diri sendiri, terus mempunyai temperamen yang tinggi, dan juga sulit untuk bergaul. Lalu klasifikasi yang kedua itu ada gifted. Gifted ini sama dengan berbakat atau talenta yang dimiliki anak. Nah, di sini nih untuk skor IQ-nya sendiri itu berkisar antara 125 sampai 140 di bawah jenius ya. Nah, jadi selain dia memiliki IQ yang tinggi, dia juga memiliki bakat yang menonjol di bidang tertentu juga gitu. Nah, yang terakhir itu ada superior. Superior ini tingkat kecerdasannya antara 110 sampai dengan 125. Ya, di bawah gifted, tapi anak superior ini untuk nilai belajarnya itu, prestasi belajarnya cukup tinggi. Nah, karakteristiknya itu kita bisa lihat pada anak superior ini kayak dia bisa berbicara lebih awal, membaca lebih awal, terus bisa mengerjakan tugas sekolah dengan mudah. Itu salah satu ciri dari anak-anak superior. Sampai di sini penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afifah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pengetahuan dari materi kami tadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.